adik-adik, bertemu lagi di ibadah online setelah minggu. Sebentar kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum itu Mbak Agnes mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami ucap syukur atas penyertaan, perlindungan, serta kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik bahkan mau tanya, siapa yang tadi pagi habis bangun tidur sudah olahraga? Siapa yang sudah olahraga? Oh ternyata ada yang sudah, ada yang belum. Kalau gitu yuk kita naikkan pujian ini, kita memuji Tuhan sambil berolahraga. Adik-adik masih ingat gak sama lagu sekolah minggu? Ciluba. Lagu ini udah lama gak kita nyanyiin. Masih ingat gak? Biar makin ingat yuk kita naikkan pujian ini. Biar kecil Bapa
untuk Tuhan. Ya adik-adik, sebentar tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji juga sudah mempermuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu, juga bisa mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan, urapi telinga dan juga hati kami, supaya kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu dan bisa menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga kami berdoa untuk Ibu Yani yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap apa yang kamu berkatakan bisa berkenan di hati-Mu, bisa mempermuliakan nama-Mu, juga bisa menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Halo anak-anak, selamat pagi, shalom. Bu Yani harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Mengingat cuacanya akhir-akhir ini sangat tidak menentu sekali ya. Mungkin banyak sekali yang sakit, ada yang batuk, pilek, demam. Ya, tetap jaga kesehatan supaya kita tetap sehat, kita tetap semangat. Kita boleh bersama-sama melakukan aktivitas kita dengan baik ya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Walaupun online ya, tapi semua tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap mengiring akan Tuhan. Nah, anak-anak, pagi hari ini Bu Yani akan mengajak kalian untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bu Yani kasih judul, Aku
mengasihimu. Nah ya, aku mengasihimu. Siapa yang mengasihimu? Nah, aku ini adalah Tuhan. Ya, Tuhan mengasihimu. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, Bu Yani kasih ayatnya dulu ya. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Semua sudah siap dengan Alkitabnya ya? Kalau belum siap, ayo cepat Alkitabnya disiapkan. Kita akan baca sama-sama ya. Bu Yani di sini, kalian di rumah masing-masing tetap semangat. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Yuk kita baca dulu di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Kita akan baca sama-sama ya. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, di sini perikopnya adalah tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, sebelumnya kita simak dulu video berikut ini. Suatu hari di pegunungan ada seorang gembala. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Setiap hari, gembala membawa dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Ketika malam hari akan tiba, gembala memasukkan semua domba ke kandang. Tapi, gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada satu domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Ternyata satu domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan satu domba itu. Lalu gembala melepaskan satu domba itu dari semak belukar. Gembala itu menggendong satu domba itu dan berjalan pulang. Gembala itu mengembalikan satu domba itu ke kandangnya lagi. Gembala itu memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Oke, sudah menyimak ya videonya tadi ya. Nah, dalam video tadi diceritakan bahwa ada 100 ekor domba.
sedang digembalakan oleh gembalanya di padang gurun. Nah, gembala tersebut, ya, gembala itu kalau berjalan di depan, nah diikuti oleh domba-dombanya 100 ekor. Nah, waktu hampir tengah malam ya, waktu sore hari biasanya para gembala itu menggiring dombanya masuk ke dalam kandang. Dan gembala itu pasti tahu nama masing-masing dombanya. Walaupun jumlahnya banyak, 100 ekor, seorang gembala pasti tahu satu-satu nama dombanya. Ya. Nah, dan setelah dihitung, 1 ini siapa, 2 siapa, 3. Nah, kok kurang 1? 99. Kemana ya? Kurang 1. Nah, panik. Gembalanya panik. Karena apa? Karena yang 1 ekor itu. Jadi seorang gembala tidak membiarkan hanya 1 itu. Biasanya ya, kalau gembala yang tidak baik, gembala yang pura-pura gembala, jadi yang tidak baik, yang jahat, dibiarkan 1 itu. Alah wong mok 1 wae, alah mok 1 ae beno. Masih ada 99 lagi. Kan masih banyak. Nah, tapi seorang gembala yang baik, 1 saja yang hilang dicari. Kemudian dicari, kemana ya? Kemana ya dombaku ya? Kok hilang 1? Nang ndi? Gembala itu merasa sedih. Dicari ke utara, ke selatan, barat, timur. Nah, akhirnya ketemu, tersesat di semak-semak belukar. Rangge-rangge. Minta pertolongan. Nah, kemudian gembala itu langsung, hah? Itu dombaku tersesat dan ada di semak-semak belukar. Akhirnya gembala itu memberikan pertolongan. Nah, dengan begitu hati seorang gembala itu sangat senang sekali. Bahkan memberitakan, mengumumkan, dombaku kembali dengan selamat. Senang, bersuka cita, bersukaria, padahal cuma 1. Biasanya alah cuma 1 aja buat apa? Tapi seorang gembala yang baik menemukan 1 domba yang hilang, hatinya bersuka cita. Malah diadakan pesta, bersukaria, ajak gembala-gembala, ayo kita berpesta. Dombaku yang hilang telah kembali. Nah, itu seorang gembala yang baik. Nah, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Gembala kita siapa? Tuhan Yesus. Dombanya siapa? Ayo jawab, ayo. Dombanya siapa, ayo? Kalau seorang gembalanya itu Tuhan Yesus, dombanya siapa? Ayo jawab. Yang di rumah jawab. Siapa domba-dombanya? Bu Yani, ini dombanya.
Siapa lagi ya yang biasanya lihat online sekolah minggu? Ayo. Nah, kalian semua yang nonton di rumah, nah itu adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Dari kecil kalian diajak sekolah minggu, diajak mengenal Tuhan, diajak mengasihi Tuhan, diajak melayani Tuhan. Jangan sampai berhenti hanya di sekolah minggu saja. Ada tahapan-tahapannya. Sekolah minggu, pemuda remaja, kalau di sini ada GOGC, dewasa, ya, bahkan sampai lanjut usia, tetap ingat Tuhan Yesus. Jangan sampai kalian terhilang, ya. Kalau misalnya kalian terhilang, kemana biar nih terhilangnya itu? Aku loh enggak pernah hilang. Nah, biasanya terhilangnya itu kena arus dunia yang semakin gelap ini. Biasanya sudah lama nggak datang ke gereja. Tuhan Yesus itu nyari. Nanti yo, dombaku iki biasanya datang sekolah minggu loh. Ki kok gak ono ya iki yo. Si A ini biasanya di sini nih. Dombaku biasanya duduk di sini. Kok ndak ada ya? Nah, di situ Tuhan Yesus cari. Nanti iki dombaku. Ternyata main game di rumah. Oh, sibuk dengan HP-nya. Lali lek wayahe sekolah minggu. Oh, nyari Tuhan. Oh, gembalanya nyari. Duh, langsung diingatkan. Waktunya sekolah minggu loh. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita terhilang. Ya. Jangan sampai kita cukup sekolah minggu aja ikut Tuhan Yesus. Sampai besok-besok, sampai lanjut usia, sampai kapanpun juga tetap iring Tuhan Yesus. Jangan sampai kita terhilang. Ya. Ada yang katut ke sana, ada yang hilang entah kemana. Nanti Tuhan Yesus nyari. Nah, anak-anak tetap ingat Tuhan Yesus. Ayo kita baca lagi yang ayat terakhir. Matius 18 ayat 14. Ya, kita coba ulang baca lagi. Matius 18 ayat yang ke-14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jangan sampai kita hilang dari hadapan Tuhan. Tetap setia mengiring Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Aku mengasihimu. Siapa aku? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Kamu ocol, kamu hilang. Tuhan Yesus itu lo nyari. Kalian tidak dibiarkan. Wes beno hilang, biarno ocol. Tidak. Karena apa? Aku mengasihimu. Tuhan Yesus itu mengasihimu. Karena Tuhan Yesus mengasihi kalian,
Jadi Tuhan Yesus nggak ingin kita hilang dari hadapan Tuhan. Karena apa? Aku mengasihimu. Ya, tetap ingat, setia sama Tuhan, iring akan Tuhan. Tuhan pasti menolongmu. Tuhan pasti memberkatimu, memberkati masa depanmu, memberkati sekolahmu, memberkati apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan, apa yang kamu rindukan. Kalau kalian tetap setia kepada Tuhan, tidak hilang dari hadapan Tuhan, maka Tuhan Yesus akan tetap mengasihimu. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Bu Yani di sini, kalian di tempat masing-masing, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu buat firman Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan, diberitakan saat pagi hari ini. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang setia, mengiring akan Engkau. Berkatilah seluruh anak-anakmu sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Berkatilah sekolah mereka, masa depan cita-cita mereka, orang tua mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Allah limpah atas kehidupan seluruh anak-anakmu sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu yang akan datang di gereja. Ya, Tuhan berkati.